pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan karena Tuhan yang mengundang kita. Biarlah kita meresponi undangan Tuhan untuk dapat beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah kita mau mengakui segenap pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Ia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Kau Allah yang kudus. Biarlah Dia yang dimuliakan, Dia yang senantiasa ditinggikan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, kita mau benar-benar mengakui dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang mengetahui akan diri kami.
lebih daripada diri kami sendiri. Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati. Kami mau berseru kepadamu ya Tuhan, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, kami mau berseru kepada Tuhan. Kami telah lalai di dalam hidup ini Tuhan, kami seringkali tidak mentaati Engkau. Kami tahu bahwa kami sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kami masih seringkali melanggar akan perintah Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, tolonglah kami dengan segala kemurahan hati-Mu. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan semakin hari, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami boleh memuliakan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kita, sesuatu hal yang paling besar di dalam hidup kita, telah Tuhan selesaikan. Oleh karena itu, biarlah kita mau mengakui Yesus Tuhan Allah kita, bukan hanya sekedar Yesus, bukan hanya sekedar Tuhan kita, tetapi Dia juga sahabat sejati di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan Yesus, sahabat sejati. Dia peduli lebih dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu teruslah berseru kepada Tuhan, karena Dialah sahabat sejati kita. Karena kemurahan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan bagi setiap kita yang senantiasa sudah menerima berita anugerah di dalam hidup kita, hendaklah kita dapat mengikuti segala perintah Tuhan dalam hidup kita melalui petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita gagal di dalam kehidupan ini adalah hal yang wajar, karena kita adalah manusia. Namun hendaklah di dalam kehidupan kita, kita tidak sengaja menggagalkan diri kita untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, walaupun kita hidup selalu di dalam kegagalan kita, tetapi Tuhan Allah kita tidak pernah gagal. Ketika kita menganggap segala sesuatu yang kita kerjakan adalah gagal, Tuhan kita selalu punya cara bagi kita untuk membuat kita selalu hidup di dalam keberhasilan hanya bersama-sama dengan Dia. Mari kita pujikan satu pujian, Dia tak pernah gagal.
gagal karena Dia adalah Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Setia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Setia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sungguh Dia Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu teruslah kita bersorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan akan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu marilah kita mau mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh menerima akan firman-Nya. Mari kita pujikan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia diam di antara setiap itu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagi Jemaat GKT Citra Raya yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini kembali kita dapat beribadah meskipun secara online, daring di rumah kita masing-masing. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami kenal, yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari hari ke hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Secara khusus dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini, kami tetap merasakan kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak berubah. Karena itu Bapa di surga, layakkanlah kami di minggu kedua bulan Agustus ini tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana kami dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia khususnya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mau kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa walaupun mungkin secara daring. Dan untuk saya pribadi, ini pertama kali saya melayani di Jemaat GKT Citra Raya. Bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Emil maupun juga segenap majelis yang berkenan mempercayakan, mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Sumiati, Naman Deso gitu ya. Saya dari Lombok Barat, tepatnya di Kota Cakra. Saya kelahiran Lombok, kelahiran Mataram, dan saya baru 9 bulan berada di GKT Sidoarjo melayani sebagai Gembala Sidang. Nah, panggilan kesayangan saya adalah Mia gitu ya. Jadi bukan Sumiati, bukan Sum juga, tapi Mia. Nah, boleh-boleh saja sih dipanggil Sum, boleh ya. Tapi Sum itu terlalu banyak. Kalau Mia itu jarang, apalagi Mia Tang gitu ya. Nama saya Tang Sinsen, nama laki mungkin ya kedengarannya, karena papa pingin saya laki. Saya 7 bersaudara, saya anak bungsu, di atas saya satu-satunya laki-laki, dan di atas semuanya itu perempuan. Papa mama sudah dipanggil Tuhan. Papa 4 tahun yang lalu dalam usia 91 tahun. Jadi papa diberi usia panjang. Sedikit perkenalan tentang saya, kiranya Bapak Ibu Saudara juga kalau pas ke Sidoarjo bisa mampir, tentunya kalau situasi dan kondisi sudah bebas COVID ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan berkenaan dengan tema besar kita, Indonesia Karunia Tuhan. Dan kita pagi ini akan bersama-sama secara khusus mengingat bagian firman Tuhan tentang pahlawan. Ingatlah pahlawan negeri. Bacaan kita diambil dari 2 Samuel pasal 23, 2 Samuel pasal 23, mulai ayat 8 hingga ayat yang ke-39. Cukup panjang, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya, menyimak di Alkitab kita atau Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semua 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isbael orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya.
Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11, sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ayat 13, kali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Ayat 22, itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem, Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa, Salmon orang Alhohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Yasien orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Hasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitohel orang Gilo, Hesrai orang Karmel, Paerai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan, tetapi mau melakukan firman Tuhan pada hari-hari di dalam kehidupan kita. Secara khusus ketika kita melakukan bagian kita, mengingat para pahlawan yang telah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara untuk bisa mengucap syukur dan bertekad untuk berkarya bagi negeri. Inilah panggilan setiap kita berkenan dengan firman Tuhan yang kita baca renungkan malam ini. Kalau sekedar membaca nama-nama, bukan sekedar bosan, tetapi sebenarnya kita juga merasa tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nanti pada bagian, saya membagi ini dalam 3 bagian. Bagian yang ketiga di situ kita harus melihat siapa sesungguhnya pahlawan kita dan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca nama-nama, tahun-tahun, dan apa yang dilakukan, kadang-kadang itu membawa kebosanan.
Saya tidak tahu apakah ada nama Bapak Ibu Saudara yang saya sebutkan tadi dalam bacaan kita ini. Mungkin Ira ada. Ira itu perempuan biasanya kita tahunya ya. Tapi sini laki-laki Ira. Kemudian ada nama-nama yang mungkin jarang sekali digunakan. Gereja pada umumnya Yohanes, Petrus, James, Yakobus, ya itu terus hampir sama di mana-mana, Andreas dan Esther, Hana. Tapi kalau nama-nama ini mungkin jarang. Nah, ini bukan sekedar daftar nama. Tapi kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan, sepak terjang yang dilakukan, ini menggambarkan apa yang disebut pahlawan. Jadi pahlawan itu benar-benar merupakan orang yang menonjol sekali di dalam keberanian. Dia membela kebenaran, dia berjuang, dia punya keberanian bahkan melawan singa digambarkan di sini. Itu sesuatu yang luar biasa, itu pengertian secara umum. Dan pengertian secara khusus di dalam asal katanya, pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dan pahlawan itu berarti pahla dan wan gitu ya. Apakah bisa nih? Pahla dan wan. Pahla dan wan. Nah, kata ini punya arti dari seseorang yang menghasilkan buah. Pahla itu bukan buah pala, tapi seseorang yang menghasilkan buah berkualitas bagi bangsa dan negara dan juga agama. Itu sebabnya gelar pahlawan nasional itu diberikan kepada mereka, para pejuang yang berjuang sedemikian rupa, berjasa kepada bangsa dan negara, dan sedemikian rupa membela tanah air dan secara khusus merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing ya dengan istilah pahlawan. Kita mungkin ketika sekolah diharuskan mengingat-ingat pahlawan. Pada pagi hari ini kita juga sekali lagi diajak untuk ingatlah pahlawan negeri. Apakah kita sekedar mengingat, oh ya Pangeran Diponegoro lahir tahun sekian, kemudian berjuang di kota Tanah Jawa dan meninggal tahun sekian. Saya ini dulu juga jurusan sosial ya, atau istilahnya IPS. Tapi mungkin hari ini kalau saya ditanya saya juga mungkin lupa ya. Tapi tidak mengapa. Kalau kita lupa tahun lahirnya, tahun meninggalnya, wafat tahun berapa, kita lupa. Tapi kita tidak lupa sepak terjangnya, perjuangannya, jasanya. Jadi jangan seperti satu nyanyian ya, satu nyanyian katanya itu dia lupa dengan syairnya gitu ya, cuma ingat dari C ke Do, dari Do ke Re gitu ya. Nah saya lupa itu ada satu band khusus itu ya, saya tidak promosi pada pagi hari ini, tapi itu katanya dari Do ke D, dari D ke Re, itu dia lupa ya, semua dia lupa syairnya. Nggak apa-apa saudara mungkin lupa nama pahlawan, mungkin saudara lupa mungkin tahun lahirnya, tapi saudara tidak lupa jasa-jasanya. Seperti kita lupa mungkin pasal berapa, ayat berapa dalam Alkitab, tapi jangan sampai lupa isinya ya. Jangan sampai lupa janji firman Tuhan. Boleh lupa alamat, tapi jangan sampai lupa pesan Tuhan itu apa buat kita. Nah itu yang terpenting ya. Oh kalau gitu enggak usah diingat nama-nama ini, tapi bayangkan apa yang dilakukan Daud. Daud bukan sekedar mengingat nama-nama ini, tapi apa yang dilakukannya. Sebelum itu kita lihat ini, mungkin kita tidak asing dengan kalimat ini ya. Jangan tanya apa yang dilakukan negara atau diberikan negara kepada Anda, tetapi tanyalah apa yang telah engkau berikan kepada negara. Tentu kita tidak asing dengan kalimat ini ya. Kalimat ini diterangkan oleh siapa? Seorang bernama John Frederick ya, Fitzgerald, namanya bukan Frederick tapi Fitzgerald, tapi ada yang memanggilnya Frederick juga. Dia bernama John F. Kennedy, ini sangat terkenal. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Dia memerintah sebagai presiden ke-35 Amerika Serikat terlalu singkat. Tahun 61 dilantik, 63 pertengahan November dia ditembak mati. Sangat singkat. Tapi dia tetap dikenang sebagai seorang presiden yang luar biasa, yang punya dedikasi, sehingga menggambarkan bahwa jangan tanya apa yang negara berikan. Kalau kita sebagai gereja, jangan juga tanya sebagai jemaat. Kita berkata apa yang gereja ini sudah berikan pada saya. Tapi coba kita tanya apa yang saya sudah berikan, sumbangsi apa yang sudah saya lakukan bagi gereja Tuhan. Nah ini juga bisa menjadi bagian kita mengingat jasa
para pahlawan. Termasuk di dalamnya sebenarnya gereja juga banyak pahlawan. Walaupun mereka tidak angkat senjata, walaupun mereka mungkin tidak sampai berdarah-darah dalam pengertian secara fisik, tapi mereka juga berjuang dengan darah dan air mata, secara pengorbanan, secara semangat, keberanian dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan 2 Samuel ini bukan saja sekedar daftar nama, tapi orang-orang ini disebut pahlawan yang mengelilingi kehidupan Daud sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Daud mungkin gagah perkasa, punya keberanian. Ketika dia melawan Goliat, dia berkata apa? Kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dalam nama Tuhan. Dia begitu berani, dan dia menggambarkan bagaimana keberaniannya dia ketika mengalahkan singa, ketika dia memegang rahang daripada singa itu, dan bagaimana Tuhan memberi dia kekuatan, keberanian untuk membela, melindungi kawanan domba yang digembalakannya. Tetapi Daud tidak bisa sendirian. Daud sangat menghargai dan Daud sangat membanggakan para pahlawan-pahlawan yang ada di sekitarnya. Jasa-jasa mereka bukan sekedar nama, tapi apa dan bagaimana sepak terjangnya mereka disebutkan di sini. Kalau kita bahas satu persatu itu akan terlalu panjang. Tapi bagaimana Daud faham betul, pahlawan yang ini melakukan ini, pahlawan yang itu melakukan ini. Dia mengerti betul apa yang dilakukan. Dan ke-30 pahlawan ini ada juga nama-nama, tidak disebutkan seluruh namanya, tapi 3 triwira itu merupakan pahlawan yang bukan sekedar Kopassusnya Daud ya, tapi ini benar-benar 3 orang istimewa. Salah satu yang dicatat di sini kelihatannya sepele, ayat 16 ya. Ketika dia ke ayat 15, dia pengen minum, dia haus sekali. Pengen minum pada masa itu di dalam situasi yang genting, situasi yang tidak mudah, menerobos perigi, menerobos wilayah musuh, tidak mudah. Darah dan nyawa menjadi taruhannya. Karena itu dengan kerendahan hati seorang Daud, dia bukan saja melihat dan memuji kepahlawanan triwira ini, tetapi dia menghaturkan air itu sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Itu kerendahan hati seorang Daud yang bukan saja menghargai para pahlawannya, tetapi dia sendiri juga menghormati Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan di bagian akhir daripada khotbah ini pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daud yang luar biasa sehingga dia menyebutkan masing-masing dengan bangga apa saja yang mereka telah lakukan, bagaimana sebagai pemimpin, bagaimana sebagai orang-orang yang melakukan perjuangan yang luar biasa, yang sangat tangkas, yang sangat gigih, yang sangat berani. Dan juga kalau kita lihat di dalam ayat 24, Daud menyebut-nyebut ada nama, bukan ayat 24. Ayat 24 sampai 39 itu nama-nama saja. Kelihatannya tidak ada spesifikasi apa saja yang dikerjakan, tapi bukan berarti ini bukan sekedar daftar nama tanpa jasa. Ayat 24 sampai 39 itu nama-nama. Kemudian di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Daud juga menyebut nama Uria orang Het itu. Ya, kenapa Daud juga menyebut Uria sebagai pahlawan? Padahal kalau kita flashback sedikit ceritanya, bagaimana dia termasuk merencanakan kematian daripada Uria karena peristiwa Batseba. Ketika dia mengambil Batseba, dia merencanakan berbagai macam tipu muslihat supaya kelihatannya Uria itu mati wajar dalam peperangan, tapi Uria memang seorang pahlawan, sehingga diakui juga termasuk di dalamnya daftar ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud seorang pemimpin yang tidak membanggakan dirinya sendiri sebagai pahlawan, walaupun dia diakui pasti karena Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu orang mengeluh-elukan Daud sebagai seorang pahlawan, tetapi Daud menghargai, mengingat jasa-jasa para pahlawannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan sebagai respon kita kalau para pahlawan itu telah begitu berjasa, telah begitu melakukan banyak hal,
selayaknya lah kita merespon. Kita sadar sebagai warga negara, secara khusus sebagai warga gereja, bagaimana setiap kita bisa mengucap syukur, bagaimana kita bisa bertekad dan berkarya bagi negeri. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Yang pertama, kita memahami ya, kita mengingat, bahkan mungkin mempelajari seperti yang dilakukan Daud, nama-nama yang disebut. Kita juga mengingat para pendahulu di gereja ini, kita mengingat mereka dengan rasa hormat ketika mereka masih ada. Gereja memberikan perhatian, bahkan kita mendoakan kesehatannya, kita mendoakan keturunannya. Kita mengingat orang-orang yang pernah membawa Injil kepada kita, orang-orang guru-guru kita termasuk pahlawan. Ada yang berkata, ayahku adalah pahlawanku. Saya ketika saya masih kecil, tentunya saya tidak bisa lupa ada banyak hal yang manis yang saya kenang dari seorang ayah, seorang papa saya. Papa saya kelahiran Cungko, jadi sangat kaku dan militer dalam mendidik anak-anak. Anak perempuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan seterusnya. Isinya kemarahan saja karena dia menginginkan anak laki-laki. Tapi oleh karena kasih karunia Kristus, saya bisa berdamai dengan Papa. Dan saya mengingat, mungkin tidak semua orang mengalami pengalaman heroik. Bagaimana ketika gempa terjadi cukup besar, Papa menggendong saya yang juga bukan anak kecil lagi, yang sudah SMP kalau tidak salah. Dia melakukan tindakan heroik, karena rumah kami yang lama itu sudah hampir ambruk. Tapi Papa menggendong saya dan saya tetap dalam keadaan tertidur. Luar biasa, saya ini kalau sudah tidur sulit sekali bangun. Tapi kalau pagi hari saya selalu bangun pagi. Saya jam 4 rata-rata sudah bangun. Dan makin usia makin cepat bangun gitu ya. Dan ketika dalam pelayanan Tuhan diizinkan, gampang sekali dengar suara ketukan, gampang suara telepon dan sebagainya, itu menolong dalam pelayanan ya. Dan juga celakanya kalau kadang-kadang benar-benar mau tidur, kenapa saya bilang celakanya? Kadang-kadang mau tidur benar-benar HP tidak dimatikan, itu menjadi kesempatan untuk orang curhat di tengah malam juga bisa ya. Sehingga kadang-kadang bisa akhirnya jadi begadang gitu ya. Saya tidak terlalu kuat begadang, tapi saya bisa bangun pagi dan saya lebih kuat tidak tidur siang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tindakan-tindakan heroik yang mungkin dilakukan orang tua kita, guru kita, mungkin paman kita, mungkin om tante kita, mungkin oma atau apa kita. Tetapi apakah kita begitu saja melupakan itu, atau kita tunggu tidak ada peristiwa yang heroik kita menganggap itu? Pahlawan adalah seorang yang berjuang. Pahlawan itu orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Pahlawan itu orang yang berkorban. Nah, jadi papa mama itu termasuk pahlawan. Guru-guru sekolah minggu termasuk pahlawan. Guru di sekolah itu juga pahlawan, sehingga disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana setiap kita mengucap syukur? Bagaimana caranya kita merespon? Yang pertama, kita melakukan atau melanjutkan apa yang mereka pernah lakukan. Perjuangan mereka kita lanjutkan. Kalau orang tua kita hidup bertetangga dengan sangat baik, penuh dengan keramah tamahan, tidak ijir, selalu rela berkorban, kita teruskan itu. Kalau orang tua sudah tidak ada, kepahlawanan orang tua itu kita teruskan. Kalau misalnya mereka hal yang baik yang mereka tinggalkan, yang wariskan, kita akan teruskan. Tetapi mungkin hal-hal yang mereka sama sekali belum lakukan, kita akan lakukan. Karena itu yang kedua, respon kita adalah menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Di masa pandemik ini, apa yang bisa kita lakukan? Buat tetangga kita, buat orang di sekitar kita, minimal kita bisa mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Justru di masa-masa seperti ini, ada banyak orang minta dukungan doa. Bahkan orang-orang yang kadang, bahkan ada satu keluarga yang saya baru kenal di gereja lain, itu menjadi tempat curhat dan berbagai macam pergumulan rumah tangga yang diutarakan kepada saya, dan saya ikut menangis untuk keluarga ini, ikut ambil bagian di dalam mendoakan mereka, karena mereka dalam masa-masa yang sangat genting, terancam perpisahan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup menjadi berkat dengan apa yang dapat kita lakukan, bukan apa yang kita tidak bisa lakukan, bukan juga apa yang kita mengada-adakan. Untuk menolong kita harus hutang sana sini, itu saya tidak terlalu menganjurkan. Kalau itu masalah hidup dan mati mungkin
kadang-kadang perlu dilakukan. Tapi sebisa mungkin lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan ketika kita bersama-sama memikirkan dan mengingat. Ini merupakan hal yang sangat terutama, saya anggap sebagai bagian yang sangat terutama, yaitu adalah sebagai aplikasi praktis tapi sekaligus ini sebagai terutama. Tuhan itu adalah pahlawan kita. Tuhan itu adalah pahlawan kita. Ketika saya masih kecil, saya pernah diajari satu lagu begini. Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti, Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah dalam perang, dunia heran tercengang. Nah, lagu ini mungkin tidak umum. Lagu ini diajarkan ketika saya orang aslinya kelahiran dari GPIB. Nah, dalam masa kecil saya itu mendengar nyanyian itu. Tapi juga kita dengar lagu sekolah minggu, mungkin di antara kita ada yang masih ingat. Yesus, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita ya? Tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pahlawan itu bersedia berkorban segala sesuatu, dan Tuhan Allah sudah menjadi pahlawan di atas segala pahlawan. Amin. Dia adalah pahlawan yang tidak terkalahkan. Allah pasti memberikan kita kemenangan. Kita buka Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat 17 dikatakan apa? Kalau di dalam Keluaran 15 itu nyanyian Musa yang menggambarkan bahwa Tuhan itu pahlawan. Dia tinggi luhur, dia rela berkorban, dia berbudi luhur, dia tidak memperhitungkan dirinya, dia berkorban dan memberikan keselamatan. Itu peristiwa mereka terbebas dari cengkeraman tawanan di Mesir. Dan Sefanya pasal 3 ayat 17 itu merupakan hal yang sangat luar biasa, ayat yang sangat indah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Dia bergembira atas dan bersuka cita. Dia akan tinggal dalam kasih-Nya. Dia akan bersorak-sorai karenamu dengan sorak kegirangan. Di sini menggambarkan apa? Tuhan sesungguhnya adalah pahlawan kita. Kalau kita dikatakan ingatlah pahlawan negeri, saya ingin kita bukan sekedar berhenti sampai dalam rangka hari kemerdekaan, dalam rangka mengingat para pahlawan, tetapi kita harus ingat Tuhan pahlawan di atas segala pahlawan. Dialah pahlawan kita yang sejati. Jangan sekali-kali lupakan Tuhan. Boleh saja ada saran, jas merah, jangan lupa sejarah, jangan lupa pahlawan, tapi jangan lupa Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-3 berkata, jangan sampai kita lupa Tuhan. Jangan lupa kebaikannya, pengorbanannya, kepahlawanannya. Bukan itu saja, hal yang luar biasa dari Sefanya pasal 3:17 ini adalah digambarkan Tuhan itu kemenangan kita. Tuhan itu adalah pahlawan kita. Kenapa? Dia ada di antara kita. Ini God is dwelling with us. Tuhan diam bersama kita, yang nama lainnya adalah Immanuel. Tuhan ada di tengah kita sebagai pahlawan. Jangan takut. Dia ada di tengah kita, dia memberi kemenangan, dia bahkan memberi sukacita dan bersukacita karena kita. Ia membaharui kita dengan kasih-Nya. Ini hal yang luar biasa. Ia memulihkan keadaan kita. Sefanya pasal 3:20. Karena itulah Tuhan layak disebut pahlawan. Ia ada di antara kita, Ia memberi kemenangan, Ia memberi sukacita, Ia memperbaharui kita dengan kasih-Nya. Ia memulihkan kita dari keadaan kita. Walaupun COVID ini belum berlalu, tapi percayalah, Tuhan adalah pahlawan yang besar, yang ada bersama dengan kita, memberikan kita kemenangan demi kemenangan, terutama kemenangan terhadap tawanan dosa, kemenangan terhadap tipu muslihat iblis. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kita ketika kita ingat pahlawan negeri, kita ingat Tuhan adalah pahlawan di atas segalanya. Biarlah itu juga menjadi kekuatan dan keberanian kita, seperti seorang anak kecil yang berkata, papaku atau mamaku adalah my hero, pahlawanku, sehingga dia berani. Kalau ada Tuhan jadi pahlawan kita, my superhero. Apakah saudara masih dalam keadaan ketakutan? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami
bahwa para pahlawan, khususnya para pahlawan, dan melakukan apa yang bisa kami lakukan bagi generasi kami, bagi masa dan abad di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami juga mengingat Tuhan sebagai pahlawan di atas segala-galanya. Meteraikan firman-Mu di hati kami semua, jadikan kami taat dan pelaku firman yang setia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saat ini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, memberikan dengan rela dan sukacita. Kita juga memberikan persembahan pembangunan, kita sedang membangun saudara, sudah hampir selesai, itu karena juga partisipasi saudara. Berkat Tuhan yang berkelimpahan itu tercurah pada saudara, dan saudara memberikan persembahan pembangunan dan bangunannya sudah hampir selesai. Sekitar sebulan 2 bulan lagi, pastori sudah selesai, ini semua karena berkat Tuhan. Persembahan iman, persembahan syukur, itu semua kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan, atas karunia Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Dan biarlah Tuhan menolong kami, mengajarkan kami. Apa yang kami berikan dengan sepenuh hati. Bukan hanya harta kami, tetapi sesungguhnya hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk bangsa ini, negeri ini, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan menolong, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan berkati. Mereka memerintah dengan kuat kuasa dari Tuhan. Memerintah dengan adil dan bijaksana. Memerintah berdasarkan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan dalam masa pandemi ini. Ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga pandemi ini bangsa Indonesia dapat melaluinya dengan selamat. Dan kami terus menunggu anugerah Tuhan supaya obatnya, vaksinnya dapat ditemukan. Banyak negara, semua negara mencari vaksinnya, mencari obatnya. Tetapi tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan, anugerah Tuhan, kami boleh menemukan vaksin dan obatnya yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Presiden kami, pemimpin kami, menterinya, aparat keamanan, juga terutama di Surabaya, wali kota kami, gubernur kami di Jawa Timur. Tuhan menolong supaya memerintah mereka dengan ada koordinasi yang baik satu sama lain, memerintah untuk kesejahteraan negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan berdiri. Kita akan puji, kita akan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, hiduplah dengan meneladani pahlawan-pahlawan negeri yang sudah berkorban untuk negeri ini. Biarlah engkau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berani berkorban juga untuk sesamamu, untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi mencurahkan engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, baik jasmani maupun rohani, di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu,
dan masa depanmu. Dan biarlah anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita memberikan engkau damai sejahtera di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan engkau pertolongan dan penghiburan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu.